Pernah nggak sih ngerasa pikiran kita itu lari terus nggak bisa berhenti? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal overthinking dan gimana caranya kita bisa menemukan jeda di dunia yang seolah-olah nyuruh kita buat ngebut terus. Oke, coba dia bayangin pikiran kita itu kayak mobil. Kadang, karena pengen cepet sampai tujuan, kita maksa mobil itu buat ganti gigi terus-terusan. Hasilnya, ya mesinnya dipaksa kerja keras banget, jauh di luar kemampuannya. Nah, ini dia nih intinya. Overthinking itu sebenarnya keinginan kita buat narik masa depan biar lebih deket, biar datingnya lebih cepet. Entah itu ngebayangin hal-hal baik yang kita pengen banget kejadian, atau sebaliknya, mencemaskan hal-hal buruk yang mungkin aja nggak akan pernah terjadi. Terus, apa yang terjadi kalau mesin mental kita ini digeber terus-terusan? Wah, ternyata efeknya itu nggak cuma di kepala, tapi nyebar ke seluruh badan. Pikiran yang panas ini, yang overheat ini, itu memicu reaksi berantai di seluruh sistem tubuh kita. Persis kayak mesin mobil yang akhirnya ngebul karena gasnya diinjek terus. Jadi efek dominonya tuh gini, semuanya berawal dari pikiran sadar kita. Terus itu nyambar ke level energi, bikin pikiran jadi kacau, intuisi jadi bingung, dan ujung-ujungnya bahkan kebahagiaan kita yang paling dalam pun ikut terganggu. Bayangin, satu pikiran cemas doang bisa ngerusak satu sistem utuh. Biar lebih kebayang gimana dampaknya di dunia nyata, yuk kita lihat sebuah kisah pribadi dari Bapak Wayan Mustika dan pertarungannya melawan overthinking selama 2 tahun penuh. Semua ini berawal dari satu momen rasa takut yang singkat. Dan yang luar biasa, walaupun hasil tes medis bilang semuanya normal, pikiran yang cemas itu berhasil mengubah momen tadi jadi perjuangan panjang selama 2 tahun. Nah, ini dia nih kekuatan dari overworry atau kekhawatiran berlebih. Cuma dari satu data tensi yang sedikit rendah, pikirannya langsung membangun skenario paling buruk yang rasanya nyata banget. Pendarahan, kecelakaan, terus meninggal. Gila kan? Bahkan waktu dokter udah bilang semuanya baik-baik aja, pikiran yang cemas itu bakal nolak mentah-mentah. Pikiran itu bakal nyari alasan apapun, bahkan sampai nyalahin alat medisnya. Cuma buat mempertahankan cerita ketakutan yang udah dia ciptain sendiri. Oke, jadi setelah 2 tahun terjebak dalam siklus ini, gimana caranya Pak Wayan akhirnya bisa keluar? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Dia mulai ngobrol langsung sama tubuhnya sendiri. Jadi, yang dia lakuin itu sederhana banget. Setiap malam sebelum tidur, dia ngomong ke dirinya sendiri, ngucapin kalimat-kalimat afirmasi simpel buat, ya semacam melatih ulang alam bawah sadarnya, dan hasilnya luar biasa. Dalam 2 bulan, semua gejala fisik yang muncul karena cemas itu hilang total. Nah, disinilah pelajarannya yang paling dalam. Apa yang dulu dianggap sebagai sebuah kesalahan atau kelemahan, ternyata justru jadi kekuatannya. Perjuangannya yang berat itu justru ngasih dia kemampuan buat ngebantu orang lain. Pengalaman pahit itu malah jadi tujuan hidupnya. Sekarang, gimana dengan kita? Nah, ini ada satu teknik pertolongan pertama yang bisa langsung Anda coba pas rasa cemas itu datang. Kuncinya simple banget, langsung ubah pertanyaan cemas jadi sebuah pernyataan yang menenangkan. Pertanyaan kayak, aku kenapa ya? Itu kan ibaratnya ngebuka pintu buat keraguan dan jawaban-jawaban negatif lainnya buat masuk. Tapi sebaliknya, pernyataan aku baik-baik saja itu langsung ngebanting pintu itu, nutup celahnya. Anggap aja ini P3K buat pikiran. Persis kayak ngerawat taman. Tiap kali ada satu rumput liar, satu pikiran cemas muncul, langsung cabut saat itu juga. Jangan tunggu sampai akarnya makin kuat dan dalam. Tapi, oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa tetap tenang pas dunia di sekitar kita kayaknya serba cepat, serba rusuh, dan penuh tekanan? Jawabannya ada di filosofi yang keren banget ini, filosofi ikan laut. Dia hidup seumur hidupnya di air yang super asin, tapi dagingnya nggak pernah ikut-ikutan jadi asin. Artinya, kita bisa kok hidup di tengah dunia yang asin, yang sibuk, yang penuh tekanan, tanpa harus ngebiarin rasa asin itu meresap ke dalam diri kita. Karena pada akhirnya, coba deh pikirin, overthinking itu kan selalu soal masa lalu yang udah lewat, atau masa depan yang bahkan belum tentu ada. Dan satu-satunya cara buat ngalahin itu, ya dengan narik lagi pikiran kita, kembali ke satu-satunya waktu yang beneran nyata, detik ini. Jadi, pikiran Anda sekarang ada di mana?